Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmukumullah. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam daurah tauhid yang kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik dan pertolongannya untuk kita berpegang dengan tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmukumullah. Pada sesi yang pertama ini kita akan membahas referensi Ahlussunnah dalam berakidah. Karena memang waktunya sangat amat terbatas sekali, mungkin tidak bisa kita panjang lebar mensyarah menjelaskan ya. Kita hanya punya waktu kurang lebih 1 jam ya. Kemudian 15 menit soal jawab insyaallah taala. Maka kita tidak ingin membaca ya secara per huruf ya atau per kata, kita ringkas secara global. Yang pertama, dalam Ahlussunnah berakidah itu hanyalah sekedar mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahihah dan juga ijma' para ulama as-salaf atau dari kalangan salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kenapa demikian? Karena secara umum ya, akidah itu berkaitan dengan masalah gaib. Di antaranya tentang 6 rukun iman. Kalau antum ditanya apa itu akidah Ahlussunnah, ya salah satunya tadi pembahasan 6 rukun iman. Ditambah pembahasan tentang masalah sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin dan yang semisal dengannya, yang kita bisa ketahui itu masalah akidah atau tidak lewat kitab-kitab para ulama as-salaf yang berkaitan dengan al-akidah. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan ijma' para salafus saleh? Karena ini masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sifat Allah. Kita tidak tahu sifat-sifat Allah kecuali lewat dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalil tentang kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini sangat banyak sekali. Di antaranya
Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lurus kecuali melewati jalan Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihabla jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dan jangan berpecah belah. Kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti akan ada perpecahan. Allah juga mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ayat ini sebetulnya perintah untuk kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti wahyu Allah dalam segala pembahasan agama. Namun di sini kita lebih tekankan dalam pembahasan al-aqidah, karena ini yang paling penting, ini pokok agama, ini landasan agama, dan karena banyak berkaitan dengan masalah hal-hal yang gaib. Tidak mungkin kita tahu yang gaib kecuali lewat wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adakah yang tahu tentang yang gaib dari manusia? Ada enggak? Antum ada yang tahu yang gaib? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini harus kita yakinkan dalam diri kita dan kepada kaum muslimin. Siapapun manusia tidak ada tahu yang gaib. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Ketika beliau mengabarkan tentang yang gaib, itu wahyu dari Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita dalam berakidah hanya mengikuti qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dan ijma' para as-salafus saleh. Contoh tentang masalah tauhid asma wa sifat. Kita menetapkan Allah punya sifat istiwa di atas al-arsh. Allah tinggi di atas arsh. Dari mana kita memiliki akidah ini? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasul, dari ijma' para sahabat Rasul SAW. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsyistawa dalam 7 ayat Al-Quran, kata para ulama. Allah istiwa, ijma' para sahabat, ijma' ahli bahasa. Tidak ada yang mentafsirkan istiwa dengan istilah menguasai, seperti yang ditafsirkan oleh sebagian kelompok sesat. Bahkan Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan yang pertama kali mentafsirkan istiwa dengan istilah menguasai adalah kelompok sesat Jahmiyah. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Sa'iqul Mursalah, beliau mengatakan tidak ada salaf, tidak ada ahli bahasa Arab yang mentafsirkan istiwa dengan istilah. Dan di antara tafsir para salaf tentang istiwa yaitu ala wartafa, Allah itu tinggi di atas arsy. Ini akidah Al-Quran mengatakan Allah di atas arsy, dan arsy Allah ada di atas langit. Allah mengatakan aamintum man fis sama, tidakkah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit. Rasul mengatakan kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Rasul pun mengatakan a'tikha fa inna mu'minah. Rasul berkata kepada tuan sang budak tersebut, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Ini akidahnya Rasul, mengatakan Allah di atas langit. Rasul juga mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Ketika Hajatul Wada di kumpulan para sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan ala hal balagtu, wahai para sahabat, tidakkah aku telah menyampaikan semua agama Allah? Para sahabat menjawab, bala ya Rasul, ya wahai Rasulullah. Rasul mengatakan Allahumma syahad. Rasul menunjuk ke arah atas, Allah ada di atas.
Ini adalah akidahnya Rasul, Allah ada di atas langit. Demikian pula para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika meninggalnya Rasul SAW, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Namun barang siapa menyembah Allah yang ada di atas langit, dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, ketika ada Khawlah yang mengeluhkan curhat kepada Rasul di dalam rumahnya Aisyah, kata Aisyah, aku yang di dalam rumah tidak mendengarkan ucapan Khawlah kepada Rasul, namun Allah yang ada di atas langit yang ketujuh mendengarkan ucapannya, sampai Allah turunkan qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zaujiha. Ini akidahnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para tabi'in juga menyatakan akidah seperti Allah ada di atas langit. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, kunna wattabi'ina mutawafiruna naqul anallah fis sama. Kami dan para tabi'in semua sepakat mengatakan Allah fis sama. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, yang sejati, bukan yang imitasi. Ya, banyak yang mengaku ahli sunnah, cuma referensi akidahnya bukan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Cuma sekedar pengakuan belaka, pengakuan yang dusta. Maka sekali lagi harus kita selektif, teliti. Namanya ahli sunnah ya berpegang teguh dengan sunnah. Sunnahnya siapa? Nenek moyang? Na'udzubillah min dalik. Kalau berpegang teguh dengan sunnahnya nenek moyang, apa bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah? Idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Orang-orang musyrikin ketika diseru untuk mengucapkan, untuk mengikuti perintah Allah, sabda Rasul, firman Allah, sabdanya Rasul, mereka mengatakan cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itu referensinya orang musyrikin jahiliyah dalam berakidah. Apa itu? Ajaran nenek moyang, warisan nenek moyang. Itu referensi akidahnya kaum musyrikin. Insya Allah nanti akan dibahas masalah kaum musyrikin dan kesyirikan oleh Ustadz kita Arifatul Ulum hafizallahu ta'ala. Ini bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang lain. Dalam berakidah hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul, dengan ijma' para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kenapa kok harus mengikuti para salafus saleh? Karena itu perintah Allah, perintah Rasul. Ya. Allah mengatakan dalam surat pertama dalam Al-Quran. Apa itu? Hafal? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar wa Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita mengikuti para sahabat Rasul SAW dalam berakidah? Karena mereka yang paling tahu tentang agama Islam, terutama tentang akidah, karena mereka langsung belajar Islam yang putih bersih. Belum ada campuran sama sekali, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian wahai para sahabat di atas Islam yang putih bersih. Itu dahulu Islam di zaman Rasul putih bersih. Ya, belum ada campuran kotoran filsafat, kesyirikan, khurafat dan sebagainya. Islam murni di zaman tersebut. Belum ada yang mengotak-atiknya, belum ada yang mengotorinya. Sampai kata Rasul, malamnya seperti siangnya. Karena apa? Sangat terang benerang. Yang hak jelas haknya, yang batil jelas batilnya, yang syirik jelas syiriknya, tauhid jelas tauhidnya, yang bid'ah jelas bid'ahnya, yang sunnah jelas sunnahnya, yang mana al-haq jelas al-haqnya, dan yang al-batil jelas kebatilannya.
Makanya kita tidaklah beragama ini kecuali dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Apalagi tadi itu perintah Allah dan perintah Rasul. Dalilnya sangat banyak, nanti dilihat dalam makalah itu. Di antaranya yang paling jelas tentang sabda Rasul yang berkaitan dengan perpecahan umat. Sataftariqu hadil umma ala salasin wa sayyina firqah kullu afinat illa wahidah. Ayat umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana ali wa ashabi, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Ini satu-satunya metode yang benar dalam beragama. Kita harus punya apa? Prinsip yang jelas, yang tegas. Metode yang benar dalam beragama cuma satu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah dengan pemahaman para sahabat. Jangan mencela-menceli, jangan pelin-pelan, jangan ragu. Harus punya prinsip yang tegas. Yang benar hanya yang mengikuti qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Yang menyelisihinya pasti salah, pasti batil, pasti sesat. Dan dari mana kita mengatakan seperti itu? Dari sabda Rasul SAW tadi. Yang selamat cuma satu, ma'ana li washabi. Yang menyelisihinya, kata Rasul, diancam masuk neraka, sesat. Allah juga mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan mengikuti selain jalannya orang beriman, yaitu para sahabat, kami sesatkan kemana dia tersesat. Allah menvonis yang menyelisih Rasul, yang mengikuti selain jalannya para sahabat itu sesat, dan ancamannya semakin akan Allah sesatkan. Dan di akhirat Allah akan ancam di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah juga menegaskan, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidaklah setelah kesesatan, dan tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Cuma ada dua, al-haq wal batil. Ini terutama kita tekankan dalam masalah akidah dan dalam masalah manhaj, yaitu manhaj dakwah. Tidak ada referensi yang hak kecuali tadi, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Kalau ada siapapun yang menyelisihinya, pasti sesat, pasti batil. Bukan dia dokter, Ustaz, meskipun mbahnya dokter, kalau salah, menyimpang, menyelisihi akidah Rasul, para sahabat, manhaj Rasul dan para sahabat dalam berdakwah, sesat. Apalagi masih calon dokter. Wah, jangan iri Ustaz. Ini orang yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kesesatan atau metode kelompok sesat itu membantahnya secara global. Mana? Secara perinciannya. Maka kita sampaikan di antaranya, kalau misalnya ada seorang dokter mengatakan sekarang ini nggak perlu dakwah kepada tauhid, karena sudah kaum muslimin. Kalau dakwah tauhid nanti seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan orang Yahudi. Kita katakan ini ucapan sesat, ucapan batil, meskipun mbahnya dokter yang mengatakan. Kenapa? Rasul mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tulina syahadatu alla ilaha illallah. Rasul mengajarkan kepada sahabat untuk memulai dakwah dengan at-tauhid. Allah dalam Al-Quran banyak mengisahkan metode dakwah para nabi, para rasul, yaitu dakwah kepada at-tauhid. Yang menyimpang, yang menyelisih, bahkan yang membantah metode ini harus yakin siapapun dia, ini keucapan yang sesat. Sekali lagi, referensi kita dalam berakidah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Seperti tadi yang mengatakan Allah tidak di atas langit, sesat.
Itu adalah apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Tidak boleh kita apa? Mencela-mencela. Oh ya, bisa jadi itu benar, ini juga benar. Tidak. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya. Akidah Ahlussunnah mengatakan haram mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya. Kalau ada yang mengatakan sekarang ini pemimpin panen dosa, ini ucapan sesat. Siapapun yang mengatakan, mbahnya doktor, cucunya doktor, sekali lagi, dalam Islam yang benar, qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Tidak ada, jangankan ucapan doktor profesor, ucapan para ulama, kalau salah tetap katakan salah. Itu dalam al-Islam. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu. Semuanya bisa diambil, ditolak ucapannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi kita tegaskan, referensi kita dalam berakidah bukan ucapan manusia, doktor, profesor dan sebagainya, namun qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Antum harus juga selektif, jangan gangge saja. Ada di medsos makalah atau kata-kata bijak, namun nggak semua yang bijak itu benar. Bijaksana nggak bijak sini. Harus hati-hati, harus betul-betul selektif, timbang kembali. Meskipun kelihatannya indah, dalam Islam tidak semua kata-kata indah itu apa? Benar. Seperti yang sudah kita sampaikan pada beberapa kajian, iblis ketika menyesatkan bapak kita Adam dan Hawa, iblis mengatakan, inilakum ala minan nasihin. Sesungguhnya aku adalah penasihat bagi kalian berdua. Nasihat itu kelihatannya kata-kata apa? Bijak luar biasa. Cuma bijaksana nggak bijak sini. Bijaknya menurut iblis, namun untuk Nabi Adam menyesatkan, bahkan sampai mengeluarkan beliau dari surga. Hati-hati. Sekali lagi, dalam kita beragama, berakidah, bermanhaj, terutama dalam manhaj dakwah, lihat qala Allah wa qala Rasul, dan ijma' para sahabat. Makanya kata para ulama, man tatabarru khastazandaqa. Barang siapa mencari-cari keringanan, dia bisa apa? Zindiq. Kan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kita beragama itu dalilnya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan ikut-ikutan kelompok sesat. Saya mau debat masalah musik, namun ingat kalau ada ulama yang membolehkan, saya apa? Ini kata ulama tadi, barang siapa mencari-cari keringanan para ulama, dia bisa apa? Kalau seperti ini modelnya, jangan melarang orang minum toa, minuman keras. Dari apa itu? Dari apa? Karena apa? Ada ulama yang membolehkan minum khamr, minuman keras, yang penting bukan dari anggur. Berarti apa? Jangan dilarang. Kalau cari-cari keringanan ulama, bawanya. Ada yang membolehkan nikah tanpa wali, boleh. Menurut siapa? Sebagai ulama. Cuma kita sekali lagi dalam beragama, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, mengharamkan misalnya tadi musik ini adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Tidak bisa itu pertentangkan dengan ucapan siapapun. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku khawatir akan turun hujan, akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasul, kalian menentang dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapannya Abu Bakar wa Umar saja nggak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul SAW, apalagi ucapan selain Abu Bakar wa Umar. Ini dari panitia, tolong agak merapat. Wa idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Minta tolong untuk agak merapat biar yang datang belakangan bisa dapat tempat.
Bismillah. Taib, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang harus diyakini bahwasanya manhaj salaf itu kata para ulama a'lam wa ahkam wa aslam. Manhaj salaf, pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu yang paling tahu, yang paling pintar, yang paling pandai, yang paling ahkam, yang bijaksana juga bijaksini, ya, dan lebih aslam, lebih selamat. Jadi ini penegasan atas apa yang kita sampaikan tadi. Kenapa demikian? Karena banyak kelompok-kelompok sesat, ya, bahkan yang ada sekarang ini ditubuh orang-orang yang mengatakan ahli sunnah sok bijak, ya, tadi bijaksana nggak bijak sini. Ada yang mengatakan iya betul, pemahaman salaf, para sahabat khususnya itu lebih selamat. Cuma manhaj orang-orang sekarang ini lebih bijak, lebih tahu tentang fakta di lapangan. Ini seperti tadi, meskipun nggak diutarakan dengan lisannya. Sekarang ini kalau kita dakwah tauhid seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Ini sekali lagi adalah orang-orang yang keblinger, ya, orang-orang yang seolah-olah mengatakan manhaj salaf itu kurang bijak, kurang tahu tentang wakil kenyataan yang ada. Hati-hati. Maka sekali lagi harus ditanamkan betul dalam setiap diri kita, dalam kita beragama, terutama dalam berakidah, berdakwah, itu tidak lain kita hanya sekedar seperti kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti apa yang ada ajarannya, jangan ngarang-ngarang, ajaran baru, dakwah baru atau metode dakwah baru, ya. Meskipun sekali lagi kalau ada yang mengaku ahli sunnah, meskipun gelarnya profesor, doktor, kalau salah tetap salah, harus diingkari, ya. Tidak boleh kita membenarkan yang batil, apalagi sampai menuduh yang membantahnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Sudah batil dusta lagi, sudah sesat dusta lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus betul-betul ditanamkan manhaj salaf. Kata para ulama ahli sunnah itu a'lam, lebih pandai. Di antaranya tadi masalah akidah, tauhid asma wa sifat. Mereka yang paling tahu tentang akidah yang mengatakan Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Jangan ngementeri para sahabat, ya. Mereka lebih bijak karena mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, kata Rasul. Mereka yang paling bijak, ya. Dan mereka yang paling selamat karena Allah telah menjanjikan kepada mereka keridhoannya, surganya, pahala, ampunan, dan yang luar biasa. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya. Allah juga mengatakan wa'adallahu alladzina amanu minhum wa amilus salihati maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada para sahabat ampunan dan pahala yang besar. Maka mereka yang lebih selamat. Mereka fokus dakwanya dakwah tauhid, ya. Mereka yang dibimbing langsung oleh Rasul untuk dakwah tauhid. Maka ini yang kita ikuti. Jangan menyibukkan umat dengan politik, dengan hal-hal yang bersifat tadi perpolitikan atau yang bersifat keparlemenan dan sebagainya. Dan jangan kita pakai akal-akalan kita. Wah, kalau kita tidak mengisi yang di atas, nanti diisi oleh orang kafir. Rasul nggak berpendapat, nggak berpikiran seperti itu. Ketika Rasul ditawari kepemimpinan oleh bangsa Quraisy, Rasul menolak. Rasul tidak mau. Rasul pilih dakwah tauhid. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang menyibukkan
ya umat Islam dengan dakwah kepada politik, meskipun casingnya casing ahli sunnah. Sekarang ini banyak ahli sunnah yang KW, ya, ada yang KW 10, KW 15 dan seterusnya. Hati-hati, ya, harus lihat sekali lagi, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kan ini sekarang tahun politik Ustaz, berarti kita juga harus ngomong masalah politik. Sekali lagi, ini adalah manhaj dakwah yang menyelisihi manhaj dakwah para nabi dan para rasul. Ya, para nabi, para rasul, mereka tetap dakwah kepada tauhid. Coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dikriminalisasi oleh penguasa, ya, beliau dakwah kepada politik untuk lengserkan orang tersebut. Ketika beliau di penjara, tetap dakwah tauhid. Beliau pesan kepada dua teman yang di penjara, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah sesembahan yang kalian sembah selain Allah, melainkan nama-nama yang kalian karang-karang sendiri yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa yang dimaksud dengan hukum Allah di sini? Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia Allah tidak merintahkan kalian kecuali untuk beribadah hanya kepadanya saja. Dakwah tauhid meskipun dikriminalisasi oleh raja pada waktu itu, tidak mengatakan raja panen dosa, tidak, ya. Ini dakwanya Nabi Yusuf, dakwah para nabi, para rasul, ya. Dan ini sekali lagi merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menghormati pemimpin kaum muslimin khususnya di sini, ya. Karena Rasul mengatakan man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, mencaci maki pemimpinnya, mengatakan pemimpinnya paling dosa, Allah akan hinakannya. Cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat, ya. Sudah keliru ucapannya, menuduh yang mengkritiknya kurang, salah paham, padahal dia yang gagal paham tentang ucapannya sendiri. Sudah batil ditambahi dusta lagi. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Ini referensi akidah Ahlussunnah, hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Demikian pula di antara masalah akidah Ahlussunnah yang tidak boleh kecuali hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah, yaitu bersikap kepada kelompok-kelompok sesat. Al-Quran telah mengatakan wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw istahza'u biha fala taqudu ma'hum. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolahkan, jangan duduk bersama mereka. Ini akidah Al-Quran, manhaj Al-Quran. Kata para ulama tafsir, di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di, haram duduk di majlisnya ahlul bid'ah. Kenapa? Karena Allah melarang fala taqudu ma'hum. Rasul mengatakan man sami'adukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Jangan malah minta selfie, ya. Jangan bermesraan dengan ahlul bid'ah. Ada sebagian dai kita, bukan kita nggak ngomong yang di luar, yang di dalam, sudah banyak kerancuan, banyak yang terpengaruh dengan akidah-akidah sesat di luar. Ada yang mengatakan, loh kalau kita kan gotong royong di kampung kan campur aduk. Naudzubillah min dzalik. Duduk di majelis ilmu belajar agama disamakan dengan gotong royong nguras got. Naudzubillah min dzalik. Ini akal-akalan, ya. Ini ada. Sampai ada yang ikut muktamarnya mereka. Naudzubillah min dzalik.
Ini sekali lagi menyelisihi ya akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat tadi qala Allah wa qala Rasul, lihat ucapan para sahabat. Abdullah bin Abbas mengatakan la tujalisu alal bidah, jangan duduk di majelis ilmunya ahli bidah. Ini akidahnya Al-Quran, akidah Rasul, akidah para sahabat. Kok ada orang-orang yang referensi akidahnya itu adalah perasaan, adalah akal-akalan. Sekali lagi, ini juga sekali lagi sudah merasuk ke dalam orang-orang yang casingnya ahli sunnah, namun akidahnya menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus soleh. Kita harus yakin akidah salaf a'lam wa ahkam wa aslam, lebih pintar, lebih bijak, dan lebih apa? Lebih selamat. Wah, terlalu kasar bahasanya Ustaz, itu nggak bijak. Ini para salafus saleh melarang dari bid'ah. Anda jangan merasa apa? Bijaksana, bijaksana bijak kepada al bid'ah, nggak bijak sini kepada para as-salafus. Hati-hati, ada orang-orang yang sok bijak namun bijaksana nggak bijak sini, hati-hati. Nah, kemudian harus kita yakini tadi akidah tidak boleh diambil kecuali dari qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Di antaranya karena akidah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus berdasarkan dalil. Tauqifiyah itu artinya sekali lagi apa? Harus berdasarkan dalil. Karena apa? Pembahasan akidah kebanyakannya tentang masalah hal-hal yang apa? Gaib, masalah surga, neraka dan seterusnya. Misalnya ada dai yang cerita tentang azab kubur. Ada orang yang diazab di kubur. Karena apa? Dia pernah apa? Dipertontonkan azab kubur. Ini kita katakan ini dusta. Tidak ada tahu azab kubur dari manusia yang masih hidup. Kecuali Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Rasul sendiri yang mengatakan. Rasul bersabda dalam hadis yang panjang lebar, hadis Bara' bin Azib tentang perjalanan Ruh sampai di azab atau diberikan nikmat kubur. Di antaranya ketika orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, kata Rasul, orang itu akan diutus seorang yang tuli bisu buta. Di tangannya ada mirzabbatun, seperti palu yang kalau dipukulkan di gunung akan hancur gunung tersebut. Dan orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir akan dipukul dengan palu tersebut dan dia akan menjerit dengan jeritan yasma'u kullu syai' illa tsaqalain. Kata Rasulullah, semua makhluk akan mendengar jeritan orang yang diadab kecuali as-tsaqalain, jin dan apa? Manusia. Rasul mengatakan nggak mungkin mendengarkan jeritan atau bahkan apa? Menyaksikan adab kubur tersebut. Harus kita yakini liang lahat yang ada di pemakaman itu bukan alam kubur, itu alam dunia, itu liang kuburan. Adab kubur, nikmat kubur itu di alam barzakh yang terpisah jauh dari alam dunia. Maka sekali lagi dusta kalau ada yang dakwanya untuk, kan tujuannya baik. Kita katakan tujuan yang baik harus dengan cara yang baik, dengan apa yang diajarkan oleh Allah, Rasul, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masalah gaib, tidak ada yang tahu kecuali lewat wahyu. Kalau hanya sekedar dalilnya mimpi, dalilnya katanya, naudzubillahi min dzalik. Harus kita apa? Betul-betul punya prinsip yang tegas, yang jelas, agar kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh syubhat ala fitnah di akhir zaman ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka kata para ulama, tidak boleh kita ini beragama, terutama berakidah, hanya berdasarkan akal-akalan semata. Seperti tadi masalah tauhid asma wa sifat, harus kita sekali lagi pegang erat apa kata Allah, kata Rasul, kata para salafus saleh.
Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Seperti tadi masa tauhid asma wa sifat, Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istiwa dalam bahasa Arab, kata para ulama salaf, artinya Allah tinggi. Sudah yakin Allah tinggi di atas arsy. Rasul mengatakan, a'amintum ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan zat yang di atas langit? Imani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jangan pakai otak-otakan, pakai akal-akalan. Ya. Kalau otak tenggiri masih enak. Ya. Ini kalau agama pakai otak-otakan, naudzubillah min dzalik. Kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas arsy, nanti Allah butuh dengan arsy. Ini agama dengan akal-akalan. Istilahnya agama dibohongi dengan akal, naudzubillah min dzalik. Enggak mau sami'na wa shadaqna kepada firman Allah sabda Rasul SAW. Kita katakan, siapa bilang Allah butuh kepada arsy? Dan tidak semua yang di atas butuh yang di bawah, kata para ulama. Contohnya langit di atas bumi, langit nggak butuh kepada bumi. Buktinya nggak ada tiang seperti masjid ini. Ya, Rasul sekali lagi mengatakan Allah di atas langit. Allah mengatakan dirinya ada di atas langit dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Ini yang harus betul-betul kita yakini. Akal kita terbatas. Sebagaimana pendengaran, penglihatan dan tenaga kita, anggota tubuh kita semuanya terbatas. Bisakah antum melihat ada apa di belakang tembok di belakang saya ini dari semut-semut serangga? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Ini adalah sekali lagi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan kata para ulama dahulu, awalu man qasa qiyasan batilan fahuwa iblis. Makhluk pertama yang menentang firman Allah dengan akalnya adalah iblis. Mau jadi pengikut iblis? Naudzubillah min dzalik. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kenapa? Enggak sesuai akalnya, enggak masuk logika. Kata iblis, ana khairan minhu, ya Allah, aku nggak mau sujud kepada Adam karena aku lebih baik dari Adam. Ini menurut akal-akalannya siapa? Iblis. Menurut logikanya iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Menurut logikanya iblis, api lebih baik daripada tanah. Itu kata ulama, yang pertama kali menentang perintah Allah, firman Allah dengan akalnya adalah iblis. Maka hati-hati jangan menjadi pengikut. Wah, kalau kita tidak ikut politik nanti, ini akal-akalan. Ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid itu yang Rasul ajarkan, yang Rasul contohkan kepada kita dalam berdakwah. Demikian pula orang musyrikin jahiliyah, selain tadi metodenya dalam berakidah itu pakai apa kata nenek moyang, orang musyrikin jahiliyah juga pakai akal-akalan untuk menentang firman Allah. Allah ketika bercerita tentang hari kiamat, yang intinya menyeru semuanya untuk beriman kepada hari kebangkitan, orang musyrikin tidak mau percaya. Kenapa? Nggak masuk akal. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Kata orang musyrik, siapa yang bisa menciptakan, menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Kata orang musyrik, nggak mungkin ada hari kebangkitan. Kenapa? Nggak masuk akal. Bagaimana yang sudah hancur lebur bisa hidup kembali?
Itu kata para ulama, orang musyrikin jahiliyah di antara dalilnya beragama apa kata akalnya. Islam bukan dengan akal, sebagaimana kata Al Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ad-dinu laisa birra'yi, agama Islam bukan dengan akal. Kenapa demikian? Lau kana dinu bil akal birra'yi lakana asfal khufi aula bil mashi min a'la. Seandainya agama Islam dengan akal-akalan, maka yang lebih layak dibasuh ketika wudhu pakai sandal atau sepatu yang di bawah. Kenapa? Secara logika yang paling kotor yang mana? Namun dalam Islam ketika kita wudhu pakai sepatu, pakai kaos kaki, yang dibasuh yang di atas. Kenapa demikian? Itulah Islam, agama dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal-akal. Kalau dengan akal, ya tadi yang di bawah. Ini sekali lagi harus kita jadikan prinsip pedoman dalam hidup kita. Islam dengan dalil, bukan dengan adat istiadat, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan perasaan, namun dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Karena itu sekali lagi perintah Allah, perintah Rasul, dan itu ijma' para ulama as-salaf. Kemudian disampaikan di sini juga bahwasanya kalau orang itu berakidah selain dari referensi tadi, maka banyak dampak negatifnya, bahayanya. Di antaranya orang itu berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa ilmu. Dan Allah telah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya, tidak memiliki dalil tentangnya. Lu kan dia dokter, ustadz, apakah dokter itu semua agama dia paham? Apakah yang mengkritik itu berarti paham semuanya? Tidak juga. Cuma kitab dikasih pedoman. Semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Ada orang yang meskipun gelarnya luar biasa, namun kalau salah tetap salah. Bahkan mereka terkadang menabrak ilmu yang mereka sudah miliki, atau paling tidak ada sifat mencela-mencela. Orang mencela pemimpin, cuma mengatakan pemimpin panen dosa. Ini mencela-mencela agamanya, akidahnya, manhajnya. Bahkan Allah mengatakan adallahullah ala ilmin, ada orang-orang yang Allah sesatkan di atas ilmu. Iya, masya Allah, dia luar biasa ilmunya, cuma Allah sesatkan. Kenapa demikian? Banyak faktornya. Ada yang karena menjual agamanya untuk mendapatkan urusan dunia, entah itu kedudukan, entah itu ingin mendapatkan follower yang banyak, Kalau saya dakwah tauhid, nanti follower saya kurang, nanti banyak orang yang lain dakwah sekarang, dakwah itu dakwah keras. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita yang benar, yang mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, bukan gelar, bukan titel, bukan kedudukan. Bahkan sekali lagi Allah mengatakan ada orang-orang yang Allah sesatkan di atas ilmu. Jangan mengatakan kan dia juga punya dalil. Lihat dulu dalilnya gimana. Dalilnya asal-asalan, sebagaimana kelompok alil bidah. Seperti tadi, membolehkan duduk di majlis alil bid'ah pakai dalil apa? Gotong royong di kampung. Naik bis kan campur, naik pesawat juga campur aduk. Ini sekali lagi seperti kelompok alil bid'ah ketika dikatakan bid'ah itu semua sesat dalam agama, mengatakan sedikit-sedikit bid'ah itu naik pesawat haji itu bid'ah. Ini kita katakan ini orang yang gagal paham. Bid'ah yang dicela dalam agama itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia antum alam bi umuri dunyakum. Cuma sekali lagi ada orang-orang yang tadi bijaksana nggak bijak sini,
sesuai dengan hawa nafsunya, agama seenak udeli dewi. Itu. Maka sekali lagi harus dicamkan betul-betul, tidak ada akidah yang hak, tidak ada ajaran agama yang hak kecuali mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan yang menyelisih itu pasti dia berkata tanpa ilmu tentang agama Allah, tentang Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Kita katakan ini adalah dusta terhadap Allah. Ini ngeminteri Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. Allah mengatakan, bahkan kata sebagai ulama, dalil tentang Allah di atas langit ribuan. Mau disebutkan sekarang? Tinggal 15 menit. Satu saja cukup bagi ahli sunnah. Apalagi ribuan. Kalau mengatakan Allah di mana-mana, ini berarti berdusta atas nama Allah. Allah mengatakan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Siapakah yang lebih zalim daripada yang berdusta atas nama Allah? Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33 tentang urutan-urutan dosa. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang paling rendah kata Allah berbuat kekejian. Kemudian yang kedua berbuat kezaliman kepada manusia. Yang ketiga berbuat kesyirikan, dan yang paling tinggi kekeliruan, kesalahan dan kesesatannya berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang paling berbahaya. Orang banyak tersesat gara-gara ini, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Lu kan dia dokter, Ustaz. Lu kan sekali lagi tidak mesti dokter itu tahu apa. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa kam minad dakatira la ya'rifunal aqidah shahihah. Berapa banyak dokter-dokter yang nggak tahu akidah shahihah. Itu anak sekedar menerjemahkan bukan anak yang iri kepada dokter Syekh bin Baz nanti dituduh iri kepada gelar, naudzubillah min dzalik. Cuma ini fakta yang ada di lapangan cuma yang banyak orang yang tergelincir gara-gara terkecoh dengan gelar-gelar tersebut. Intinya sekali lagi bahwasanya akidah, ilmu agama, manhaj dakwah harus dipatenkan, harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Yang menyimpang pasti batil, sesat, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Kemudian yang ke-7 sebelum terakhir, bahwasanya dalam akidah itu kewajiban kita adalah at-taslim wal ittiba, hanya berserah kepada apa kata Allah, kata Rasul, kata para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sesungguhnya, atau wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah telah memutuskan perkara, demikian pula Rasulnya, orang mukmin tidak punya pilihan kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul SAW. Seperti tadi, masalah pemimpin kaum muslimin, Allah telah mengatakan ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Taati pemimpin dalam hal yang ma'ruf, hormati pemimpin. Maka ini pilihan kita. Bagaimana dengan pemimpin yang zalim? Sama juga demikian. Rasul ketika menceritakan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasul, pemimpin yang zalim, yang kejam, Rasul memberikan wejangan, tasma wa tuti, tetap dengar dan taati, isma wati, dengar dan taati. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada pemimpin kaum muslimin. Kita wajibnya ittiba, mengikuti. Jangan pakai perasaan, kan beda kan sebagainya. Ini sekali lagi adalah orang-orang yang tidak mencerminkan iman yang sebenarnya. Karena ciri orang yang beriman sami'na wa ta'na kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kabar berita sami'na wa saddaqna,
dengar dan membenarkan. Ya. Nanti nggak ikut-ikutan, nanti kalau sudah terpilih ati Allah wa ati Rasul, istihza kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat diperolahkan, naudzubillah min dalik. Ya. Kita meskipun pemimpin nanti terpilih dengan jalur yang tidak syar'i, ya, tetap samina wa ta'na. Kenapa? Itu perintah Rasul. Ya. Wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Nah, yang terakhir pembahasannya dalam berakidah, dalam beragama tidak boleh berdasarkan ilmu kalam atau filsafat. Kenapa demikian? Karena ilmu-ilmu tersebut bukan dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, bahkan menyelisihi firman Allah, sabda Rasul, dan pemahaman para salafus soleh. Kalau dahulu para salafus soleh sangat tegas keras kepada orang-orang yang belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat. Ya. Kenapa demikian? Seperti tadi, karena ilmu-ilmu tersebut hanya berlandaskan logika, meskipun dikatakan akal sehat. Akal sehat menurut lu, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah tidak, ya. Ini sekali lagi harus kita banyak yang diputar balikkan sekarang ini, ya. Akal sehat padahal sehat menurut iblis tadi, ya. Menurut iblis tadi menentang Allah itu akal sehat. Namun sekali lagi nggak semua yang dikatakan akal sehat itu betul-betul apa? Orang gila itu dia kata orang sehat, betul nggak? Sehat apa badannya, namun akalnya tidak. Naudzubillah min dzalik. Jangan tertipu dengan retorika slogan yang ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Sanksi yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam dipukul dengan kalau bahasa Surabaya kelompen. Tahu kelompen? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Terserahlah, ya pokoknya itu. Sandal dari kayu, ya. An yudrabu bil jaridi wan ni'al, dipukul dengan sandal dan dengan pelepah kurma. Wa yutafu fil asyair wal qabail, kemudian dikarak, dikelilingkan di kampung-kampung kabilah-kabilah seraya diumumkan, hadza jazaa'um man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ini balasan bagi yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan dia belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat. Itu pendapat ucapan Imam Asy-Syafi'i. Katanya Syafi'iyah, tapi tokoh filsafat diagung-agungkan. Naudzubillah min dzalik. Padahal Imam Syafi'i keras, tegas, bahkan menghinakan orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ya, cuma sekarang memang semuanya segala terbalik, ya. Yang ahli kalam, ahli filsafat sekarang karena gencar mengkritik pemimpin jadi tokoh, ya, padahal kafir non muslim, ya kan? Itu ditokohkan, padahal kalau Imam Syafi'i mengatakan orang seperti itu harus apa? Dipukul dengan dikarak, dihinakan, bukan malah ditokohkan. Cuma sekarang itu namanya pahlawan. Sekarang itu kalau gencar mencaci maki, menjatuhkan kehormatan pemimpin kaum muslimin, ya, meskipun kafir. Naudzubillah min dzalik. Padahal sekali lagi ini terbalik dengan keadaan ulama-ulama salaf Ahlussunnah. Mereka sangat keras kepada ilmu kalam. Bahkan ada kitab kalau nggak salah 7 atau 6 jilid, judulnya Dhammul Kalam wa Alilil Harwi, celaan kepada ilmu kalam dan ahli kalam yang dikarang oleh Imam Al-Harwi. Kenapa? Ilmu kalam filsafat ini yang menghancurkan akidah kaum muslimin. Kalau kita balik kepada sejarah pertama kali, bagaimana ilmu kalam filsafat menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, akidah kaum muslimin, yaitu di zaman Al-Khalifatu Al-Ma'mun, di zaman Imam Ahmad. Ketika itu Al-Khalifah Al-Ma'mun minta kepada orang-orang filsafat mengirimkan buku-bukunya, kemudian diterjemahkan oleh Al-Khalifah Ma'mun, ya, sampai muncul fitnah Al-Quran makhluk. Ulama itu ucapan mereka, bukan ucapan saya, ya. Sampai muncul apa? Ucapan Al-Quran
makhluk. Itu karena apa? Dampak ilmu filsafat, ilmu kalam. Dan sudah kita sampaikan, ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan menetapkan akidah hanya dengan berlandaskan apa? Logika. Oh, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Ya, sekali lagi, ini adalah syubhatnya kelompok ilmu kalam. Semuanya diukur dengan akal. Padahal akal semuanya, kata Imam Syatibi, terbatas. Ya, jangankan masalah Allah yang di atas al-arsy, masalah roh yang ada dalam jasad kita, akal belum bisa apa? Menembusnya. Ya, apalagi masalah tauhid asma wa sifat. Maka sekali lagi, ya, kalau dahulu para ulama salaf sangat amat keras tegas melarang ya orang-orang kaum muslimin belajar ilmu kalam atau ilmu filsafat, karena itu sekali lagi merusak akidah Islam dan kaum muslimin. Taib, sebenarnya sekali lagi masih panjang pembahasan masalah ini. Cuma ini secara umum sudah kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah di dalam berakidah sebagaimana akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ada pertanyaan, manhaj salaf tidak boleh bermajlis dengan ahlul bid'ah. Apakah harus selektif dengan memilih tahfidz Al-Quran? Iya, apalagi masalah apa? Al-Quran. Ya, antum perhatikan bagaimana dahulu seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah didatangi oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini ingin membacakan kepada beliau ayat Al-Quran. Namun Muhammad bin Sirin tidak mau. Ingin dibacakan hadis, beliau tidak mau. Ketika ditanya kenapa demikian, kata beliau, kalau orang itu membacakan ayat kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya, masuk ke dalam hati, itu akan susah keluarnya. Syubhat, khatafah, syubhat cepat menarik, lengket. Bahkan sudah kita sampaikan, kata Al-Imam Ibnu Battah, fitnatu alil bid'ah asyaddu min fitnati dajjal. Fitnahnya lil bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya dajjal. Ya, kalau mau diperinci, dajjal ada tulisan di atas dahinya, antara kedua matanya, kafar kafir. Alil bid'ah, apakah ada tulisannya? Saya alil bid'ah. Alil bid'ah di mana-mana ada. Bahkan masuk kota Mekah, kota Madinah, dajjal nggak bisa masuk. Alil bid'ah setiap detiknya muncul dajjal sekali seumur dunia. Fitnahnya dajjal, kata Al-Imam Ibnu Battah, asyad fitnahnya al-bid'ah lebih dahsyat daripada fitnahnya ad-dajjal. Maka sekali lagi harus berhati-hati. Ya, antum lebih baik alal akidah sahihah, ndak hafal Al-Quran daripada hafal Al-Quran namun banyak apa? Syubhat. Dan sudah kita sampaikan berulang kali di beberapa majelis, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah selalu pertengahan dalam segala hal. Di antaranya masalah hifdzul Quran. Ya. Yang pertama, tidak boleh kita meremehkan hifdzul Quran, hafalan Al-Quran. Namun jangan juga berlebihan, seolah-olah hafal Al-Quran itu segala-galanya. Tidak, kita pertengahan. Yang paling utama dalam Islam itu pemahaman yang benar. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ini yang paling utama. Paham sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman para salaf. Itu yang paling utama. Tanpa meremehkan apa? Hafalan. Makanya kita juga sering bertanya hafalannya bagaimana, seterusnya, apa dalilnya untuk hafalan. Ini kita juga apa? Motivasi. Cuma jangan hafalan segala-galanya sampai mengorbankan akidah demi hafalan Al-Quran. Belajar di al-bid'ah, hancur akidahnya meskipun dia hafid Al-Quran. Berapa banyak ahli Al-Quran yang sesat, ya? Bukan hanya yang sekarang, dulu, ya. Di antaranya Abdurrahman bin Muljam. Kenal Abdurrahman bin Muljam? Tahu. Ya, pernah dengar kisahnya. Siapa dia? Pernah membunuh siapa dia?
Ali bin Abi Thalib, ya, padahal dia itu ahli baca Al-Quran. Bahkan di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, dia direkomendasi oleh Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab menjadi pengajar Al-Quran. Ya. Siapa itu? Abdurrahman bin Muljam, ahli baca Al-Quran. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, ya, mereka ini, ya, yaqra'una min khairi kulli bari, ahli baca Al-Quran. Cuma apa? Sesat. Maka yang paling utama pemahaman dulu. Namun hafalan itu juga apa? Penting. Jangan dibalik. Hafalan yang penting yang pertama kali, pemahaman yang belakangan tidak. Yang utama pemahaman yang benar. Kemudian apa? Baru hafalan. Paham enggak? Jangan gagal paham ya. Ya, wallahu taala alam. Ini juga sama tadi yang kita sampaikan, ya, ada yang cerita masalah adab kubur. Sekali lagi, ya, tidak ada yang tahu adab kubur sampai orang itu dikubur dan diazab. Naudzubillah min dzalik. Ya. Adapun Rasul ketika menceritakan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Benarkah jasad orang yang masih utuh yang telah dikubur berapa tahun lalu menandakan orang tersebut adalah orang soleh saat masih hidup? Ya, tidak mutlak. Ya, tidak apa? Mutlak. Fir'aun itu masih utuh jasadnya, betul enggak? Allah mengatakan demikian. Wa nunajjika bi badanika litakuna ayat. Kami selamatkan jasadnya apa? Fir'aun akan menjadi ibrah bagi yang lainnya. Maka sekali lagi lihat dalam kehidupannya dahulu, akidahnya bagaimana, manhajnya, ibadahnya, dan seterusnya. Bagaimana cara terbebas dari azab kubur? Yang paling utama ya tauhid, al-iman wal amalu as-saleh. Pelajari akidah al-sunnah wal jamaah, pelajari al-usulus salasah. Marrabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka wa ma dinuka. Pelajari dan pegang erat. Ya, insya Allah itu yang akan menjadikan penyelamat di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman yang bertauhid dengan ucapan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Itu salah satu yang paling utama yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Kemudian juga ingat, di antara kata Rasul yang merupakan penyebab azab kubur adalah mengadu domba di antara manusia. Ya, ini harus betul-betul dijauhi. Ada orang-orang yang sok, ya, bijak, ya, menceritakan tentang ini demikian, kemudian kepada yang lain demikian dan demikian, untuk apa? Memecah belah. Ini adalah apa? Ya, an-namimah yang akan menjerumuskan orang ke dalam azab kubur. Ya, hati-hati. Kemudian di antaranya juga tidak bersuci dari BAB atau BAK, ya, kencing dan seterusnya. Yang kata Rasul, ada dua orang yang diazab di dalam alam kubur gara-gara dua dosa tadi, an-namimah, mengadu domba, kemudian apa? Tidak bersih dari hadas kecil atau hadas besar tadi. Wajib taat pada pemimpin muslim. Bagaimana dengan pemimpin kafir? Kita katakan pemimpin kafir secara asal tidak sah memimpin kaum muslimin, ya. Akan tapi kalau sudah terjadi, ya, kalau dia tidak bisa hijrah dari negeri yang dipimpin oleh negeri orang kafir tadi, atau nggak mungkin bisa mengkudeta, bersabar, ya. Karena apa? Fattaqullaha mastata'tum. Meskipun kalau misalnya harus dikudeta, itu harus ada syarat yang berikutnya, harus kaum muslimin punya kekuatan yang sebanding. Jangan pemimpin punya jet tempur, yang memberontak punya punya apa? Becak tempur, gerobak tempur. Jangan, nggak sebanding. Kemudian juga harus pertimbangan masalah dengan mafsadahnya. Nah, kalau nggak bisa tadi, ya sabar, mentaatinya. Karena apa? Kalau nggak ditaati akan mendatangkan madarat yang lebih besar.
Ini bedanya taat kepada pemimpin kafir karena terpaksa dengan mentaati pemimpin muslim meskipun dia zalim. Mentaati pemimpin muslim yang zalim, kalau perintahnya tidak maksiat, itu taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Karena itu bagian daripada tadi mengamalkan ayat ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Ini sama dengan tadi syubhatnya, kalau kita enggak mengisi yang di parlemen nanti diisi oleh orang kafir. Ini sekali lagi ngominteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditawari, Rasul enggak mau. Rasul tetap memilih jalur dakwah tauhid, dan itu yang justru berhasil. Adapun yang membangun rumah dari atas jatuh genteng di atas kepalanya bocor, ya. Bukan gentengnya yang bocor, kalau genteng bocor masih mending. Berapa banyak yang mereka seperti itu gagal total. Di Aljazair mereka sudah menang, ya. Namun apa akibatnya? Pertumpahan darah, hancur-hancuran. Ya. Di Mesir kemarin berhasil mengangkat presiden mereka Muhammad Mursi. Apa yang terjadi? Kudeta lagi, pertumpahan darah lagi. Ya. Maka sekali lagi ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisih, yang menyimpang pasti akan binasa. Rasul mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanariya la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang dari ajaranku, kata Rasul, kecuali akan binasa. Ya, sekali lagi Rasul telah mempraktekkan dan Rasul telah berhasil. Seandainya pun gak berhasil dalam dunia nyata, namun yakini sekedar mengikuti Rasul itu suatu keberhasilan. Ya, keberhasilan bukan diukur dengan orang itu menang, orang itu punya kekuasaan, tidak. Ya, namanya berhasil kalau kita ittiba kepada ajaran Rasul. Dulu ada nabi nggak punya pengikut. Ya, apakah nabi itu gagal? Tidak. Namun namanya keberhasilan kalau mengikuti, sekali lagi, apa kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah itu benar. Kalau tidak dipahami oleh pemahaman para sahabat, bahkan ini sumber kesesatan. Ya, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'kulli bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami, gagal paham tentang firman Allah, sabda Rasul, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat. Kelompok Khawarij, kelompok teroris, ketika mereka ngebom sana sini, mereka pakai dalil, bahkan dalilnya lebih banyak daripada sebagian yang mengaku ahli sunnah yang tadi gotong royong sebagai dalilnya. Ya. Mereka pakai dalil wa malam yakum bima anzalallahu fa'ilkamul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, presiden kafir, menterinya kafir, MPR DPR-nya kafir, layak dibom. Pakai dalil mereka. Apakah bisa dibenarkan? Tidak. Karena apa? Pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para salafus saleh. Abdullah bin Abbas mengatakan, arti wa fa'ulaikamul kafirun kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Ya, bahkan kelompok Syiah Rafidah juga pakai ayat, pakai hadis. Kelompok-kelompok sesat juga demikian. Makanya pembeda antara Ahlussunnah yang asli dengan yang imitasi tadi, pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengatakan Allah di mana-mana pakai ayat, wa huwa makum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Padahal tidak ada satu sahabat pun yang mentafsirkan Allah di mana-mana. Bahkan sebaliknya, para sahabat mengatakan Allah fis sama, seperti kata Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah yang sudah kita sampaikan tadi. Maka hati-hati. Makanya ada patokan, laisa sya'nu antastadil wa innama sya'nu an yakuna istidlalu kasaiha. Bukan perkaranya, tolak ukurnya engkau berdalil dengan ayat atau hadis, namun yang paling penting bagaimana menempatkan dalil tersebut. Ada dai kita bahkan yang gelarnya doktor, boleh bermajlis dengan alil bid'ah. Dalilnya apa? Surat Al-Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai alil kitab, kemarilah kita kepada kalimat yang benar. Kalau sama orang kafir saya boleh, apalagi dengan ahli bid'ah.
Ini sekali lagi tidak ada salafus saleh yang memahami seperti itu, bahkan sebaliknya melarang. Ya, ini sekali lagi hati-hati orang-orang yang salah menempatkan dalil ini, bahkan apa? Ya, lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal tadi. Entek. Habis waktunya. Oh, pertanyaannya. Ada lagi? Ya, ini masalah politik sudah kita sering sampaikan. Ya, Rasul SAW fokus dakwah tauhid. Apakah sah salat di belakang imam yang meyakini bahwa Allah tidak di atas? Selama kita masih meyakini dia muslim meskipun ahli bid'ah, sah salat di belakangnya. Ini objektivitasnya ahli sunnah. Tetap diingkari kebid'ahannya, namun sah salat di belakang ahli bid'ah. Kenapa? Karena salaf mencontohkan demikian. Dalam majelis ilmu kita, kata Imam Al-Auza'i, naduru masunnah haitsu darat. Kita berputar bersama dalil, bersama sunnah Rasul, bersama manhaj salaf, kemana dia berputar. Salafus saleh melarang duduk di majelis ilmu al-bid'ah, namun mereka sholat di belakang al-bid'ah. Kita ikut. Paham ya? Jangan dikatakan, oh ini kok mencela. Ini nggak mencela-mencela. Mencela-mencela itu kalau menyelisihi manhaj apa? As-salaf. Kalau ini adalah manhaj salaf. Abdullah bin Umar pernah salat di belakang Khawarij. Namun beliau tetap mencela kelompok Khawarij. Namun sekali lagi bedakan duduk di majelis ilmunya ahli bid'ah dengan salat di belakang ahli bid'ah. Selama orang itu masih kita anggap muslim meskipun dia ahli bid'ah, tetap sah salat di belakang mereka. Cuma memang yang paling afdal salat di belakang ahli sunnah. Bagaimana sikap kita terhadap tuduhan fitnah tentang manhaj salaf merasa benar sendiri? Kita katakan tidak ada manhaj yang benar kecuali manhaj salaf. Karena apa? Itu yang Allah katakan, yang dikatakan Rasul, katakan oleh para sahabat Rasul, para salafus saleh. Rasul mengatakan yang benar cuma satu, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Ini harus kita pegang erat. Adapun individunya, orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf bisa benar bisa salah. Apa tolak ukur salah benarnya? Ya tadi kalau Allah wa qala Rasul wa qala apa? As-sahaba. Yang nggak benar itu kalau mengatakan yang menyelisih ormas kami itu salah. Ini yang salah. Kalau yang menyelisih manhaj salaf salah, ya itu memang betul. Itu yang kata Allah tadi, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi' ghayra sabilil wa lima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bagaimana dengan mata kuliah filsafat? Kalau antum bisa bolos saja. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika di tempat saya bekerja selalu membuat saya terlambat salat duhur, tetapi ada salat duhur berjamaah, hanya saja waktunya terlambat kurang lebih 30 menit. Tidak ada masalah selama memang masih waktu salat duhur. Itu salah satu keringanan Islam. Islam berikan tenggang waktu salat duhur, waktunya sampai salat asar itu. Selama itu masih ada waktu salat apa? Duhur. Memang yang paling afdal tepat pada waktunya. Cuma sekali lagi kalau memang ada hal-hal yang memang menjadikan kita nggak bisa pas pada waktu setelah adzan dan berapa menit kemudian qomat, masih boleh. Misalnya sekarang jam setengah 12 adzannya, jam 12 jam setengah 1 masih boleh, apalagi masih bisa apa? Berjamaah di masjid. Nah, Islam mudah, jangan dipersulit, cuma jangan dimudahkan. Nah, pas jam setengah 9 kita rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab, tolong tanyakan kepada Ustadz kita Arifatul Ulum Hafizahullah Ta'ala, dan insyaallah beliau akan bisa memberikan jawaban yang lebih afwan, ini kelupaan, perlu ditambah atau enggak ini? Cukup ya? Nanti mereka yang bagikan langsung sudah ya.
Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.